Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi muhammadin nabiyyan wa rasulah. Bapak-bapak, ibu-ibu, jemaah maghrib, insyaallah kita mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita kembali diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi kekuatan iman, kekuatan Islam, dan kekuatan fisik, kekuatan jasadiah. Salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-ibu sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali kita lanjut mengenai pembahasan kita yang lalu. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi kita sudah parepahan ya, makanya panggilan kepada seluruh manusia agar mengesahkan Allah apa sewai lo pengalat Allah, ya, mentauhidkan Allah, karena memang dialah satu-satunya yang hak untuk disembah. Karena dia syaratnya itu kemarin kita sampaikan, syaratnya yarwadingi mancaji puang adalah al-khaliq, pencipta. Nah, jadi makanya kita itu tidak terlalu simpati berdebat, dia itu simpati sama pangewang tentang Tuhan, karena Tuhan itu sudah jelas. Jadi dia itu perlu pangewangi. Bagaimanapun tingginya filsafatnya orang, ilmu agama tidak usah kita. Satu saja bahwa Allah itu khalik, pencipta. Ya, kemampuan caji ini menciptakan bumi dan langit, barulah itu Tuhan. Jadi kongka mengaku puang atau dipertuhankan oleh orang, ya itu bukan Tuhan, itu hanya disebut-sebut saja. Nah, kemudian selanjutnya mas sekalian, setelah Tuhan memberikan penyampaian begini kepada manusia, sinin narupatawe maka dia tu puang nasabaya pancajiko, ia mapancaji turiolomu, saya menjadikan kamu dan saya menciptakan orang terdahulumu, nenek-nenek kamu, bapak-bapak kamu. Dan saya juga menjadikan langit, alladzi ja'ala lakumul arda firasyan. Dari langit itu saya jadikan di situ ada bintang, ada bulan, ada pergerakannya dan sebagainya. Allah mengatur semua itu. Yang mengatur itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Kapan matahari terbenam, kapan matahari terbit, ya pengalat Allah matur. Dan itulah Tuhan, ya. Kalau ada yang bisa mengatur matahari dan bulan, ya silakan tandingi Tuhan. Jadi, tapi tidak ada. Ya, dia agak mulai tandingi pengalat Allah. Bumi itu wal arda firasan adalah bumi yang dihamparkan. Ini pancajak kilino, ada isinya, ada tumbuh-tumbuhannya, ada daratannya, ada pegunungannya, ya, dan sebagainya. Wassama'a bina'a, dan menjadikan langit ini. Nah, kemudian wa anzala minas sama'i ma'an. Nah, maka dipaturungi bosie dari langit itu turun ke bumi untuk menghidupkan kehidupan ini. Nah, ini dia najin ki bosie, ya, ini cuaca ekstrim. Jadi makanya pemerintah lihat menghimbau supaya tidak mendekati melakukan kegiatan-kegiatan di daerah perairan, pinggir laut dan sebagainya, karena agak ekstrim ini. Jadi dikurangilah dulu kegiatan-kegiatan yang bisa membahayakan, karena banyak banjir, mungkin termasuk tanah longsor dan sebagainya. Dari sini fa'akhraja bihi minas samarati rizqan lakum. Nah, intinya ini adalah bahwa Allah membuat suatu situasi, nah pancajing isi di kondisi dari langit dan bumi itu, kehidupan itu, sampai kita mendapatkan rezeki, sampai napa pidalai kiki pungallah ta'ala. Makanya dinodiki makada gara-gara iya na jago ka sampai saya bisa rezekiku begini, tidak.
Allah yang memberikan rezeki itu. Cuma gambarannya di sini adalah air diturunkan dari langit, kemudian masuk ke bumi, tumbuhlah tumbuh-tumbuhan, hiduplah hewan-hewan yang ada di bumi itu. Itulah menjadi rezeki kita. Kau kumirosalan naroh. Asalnya memang dari situ. Rezeki kita itu dari langit turun ke bumi, terjadi kehidupan. Itulah rezeki kita. Maka intinya yang memberikan rezeki itu adalah yang menciptakan langit dan bumi itu. Itulah Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, maka karena dia memberikan rezeki, maka Allah menyatakan fala taj'alu lillahi andadan. Jangan kamu jadikan kalian menjadikan sekutu-sekutu, mapagang kako, saingan-saingan, tandingan-tandingan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa antum ta'lamun, padahal misengiro maka dapat pengala taala mapancaji, pengala taala paturungi bosie, pengala taala matur iro papidallemu aja lalu ku gaganasang sampai-sampai kamu membuat tandingan-tandingan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira gambarannya begini Bapak sekalian. Saya teringat dulu angkairo calon legislatif mau bertarung. Iro engka to napak jana pakaresoi dia napak jamai alena tanggung yang rena alena tanggungi atau tongan kira-kira diberikan gaji dan sebagainya. Setelah pencoblosan yang dia coblos itu bukan tuannya. Ya, tani iro reki melengi Andre melengi jama-jama tani iro na coblos. Yang dia coblos orang lain karena diberikan amplop yang isinya ya mungkin 100-200 sebumi, dia coblos yang lain. Kira-kira maga kira-kira perasaan tak kemakro sekalian. Ini pak ketua ko, ini pak Andrei ko, ini pangandrei ko, ini patuo ko, ini patuju ko. Tapi kamu hanya diminta saja kamu mencoblos saya tanpa dikasih amplop, dia tidak mencoblos. Coblos itu lagi. Nah, tentu kan secara manusiawi macam itu ya. Marahlah orang ini, nasuri made kok. Dia rasa terima kasihmu ku ya. Nah kan itu manusia. Ini lagi rupa tahu tapi jangan digambarkan Tuhan seperti begitu. Tuhan tidak begitu. Cuma gambarannya kita kira-kira narek kode terising terima kasih pada tarupa tahu. Kira-kira kalau itu cuma terima kasih lo pun Allah Ta'ala, ya kira-kira Allah juga akan marah. Minimal memberikan memberikan ganjaran daripada ketidaksyukuran kita. Kira-kira kong kaki kira-kira si diusaha iro ini pajama ko, ini pangandrei ko, ini maga ko. Setelah kita suruh kamu untuk menjalankan misi itu, dia memelo, tapi engkau tahu milik ko kesene sesuatu tak pemujamer misi. Nah ini kan tentu kita marah, macam ya, masa makro cara marah? Kenapa kamu begitu? Nah, ini juga Allah memberikan gambaran, saya menciptakan langit dan bumi ini sebagai rezeki untuk kamu. Papi dan leki ko, boleh ko rezeki. Tapi mau kesene, pala tajalu lillahi andadan. Tapi kamu menjadikan sesembahan lain selain saya. Ya kira-kira kiki mundu terima kasihmu. Iya milik ko kesene. Nikmat-nikmat ini, fasilitas-fasilitas hidup saya yang berikan sama kamu. Tapi yang kamu sembah itu adalah berhala-berhala. Adalah berhala-berhala. Hukumirumu mau kesene. Mupatuju iro, meladang mupatuju iro as-sumpah-sumpahmu. Nah iya nas pengalatala saya memberikan, saya menciptakan ini. Oleh karena itu jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Wa antum ta'lamun. Padahal kamu lebih tahu itu. Mupahangiro makade agasane iya tu pancaji ko misetu makade ni pancaji ko jiko. Misetu makade iya pancaji ro linoe, iya pancaji ro sininalal air hujan dan sebagainya. Pokoknya rezeki itu dari saya. Itu kamu sudah paham. Kamu paham itu. Angka kira-kira tu makwe jelas ada. Karena Allah memberikan informasi. Informasinya ini dijawab di dalam surah Al-Baqarah 165. Jadi ini namanya
tafsir Quran bil Quran. Al-Quran menjelaskan Al-Quran. Jadi bukan Al-Quran dijelaskan oleh otak manusia, tidak. Al-Quran dijelaskan oleh Al-Quran berdasarkan paham dalam agama kita. Ini kan setir Nabi Allah Ta'ala, wa minan nasi, ya, wa minan nasi, siapa itu? Sebagian manusia, kata Allah dalam surah Al-Baqarah ini, mayattakhidzu min dunillahi andadan. Ada sebagian manusia itu, ya sebagian, tidak semua. Yang dimaksud sebagian di sini adalah orang-orang penyembah berhala, orang-orang kafir, orang-orang musyrik, bukan orang seperti kita, orang beriman. Wa minan nasi mayattakhidzu min dunillahi andadan. Di antara manusia itu ada yang menyembah tandingan-tandingan, ya. Jadi minggu lalu kita tanyakan kepada orang-orang kafir, man khalaqas samawati wal ard, man siapa yang menciptakan langit dan bumi? Maka la yaqulunallah, maka kamu teh Allah Ta'ala. Tapi itu tidak bertauhid, cuma jawabnya apa ada, maka Allah menciptakan itu, tapi dia tidak sembah, bahkan dia jadikan sebagai tandingan-tandingan. Yuhibbunahum ka hubbillah. Ini tandingan-tandingannya ini, berhala-berhala ini, maladdaina puji, sangat dia senangi, sama dengan Allah. Dia sangat mencintainya sebagaimana mereka mencintai Allah. Jadi dapat dua pun Allah Ta'ala, inilah begitu. Jadi berhala-berhala na maladdaina patuju, ya runtu ya agasene, runtu papidalle, ya dia kepada berhala-berhala itu. Dia berhala-berhala itu mau malah napakanjaki, nasorongan nih, naga nih dan sebagainya, malah napakaraja. Sama cintanya kepada Allah. Nah, ini tipe orang-orang kafir, orang-orang musyrik. Jadi yang kami matur, jadi apa pun Allah Ta'ala, ang kami matur tumakor. Cuma kita tidak boleh menuduh orang maka yanu maka itu, karena hati orang itu dalam kemusyrikannya kita tidak lihat. Yang dilihat itu hanya perlakuan-perlakuan. Tapi jadi jatuh sih angka gato kira-kira bawa sok kopi tun rupa, tapi maka daki mapat duai aja mojolotan. Jangan kita ponis. Bisa saja dia nabawa sok kopi tun rupa, mungkin karena ada hal-hal yang lain. Meskipun indikasinya, ciri-cirinya ya begitu misalnya, atau loy sapuru kiburu ajunda ya mapopo dan sebagainya, atau menre bulue magere-gere dan sebagainya, matinja-tinja dan sebagainya, ya aja mau tak pakai boleh tuku iko anggota anak tuku kapan. Jangan kita menuduh begitu, karena bisa saja kasih pangiku mi mas superior mi kira-kira, atau ga maciomi melomi misengi, ya melomi misengi. Saya kemarin di Surabaya di Sunan Ampel, jadi lokasi bawa saya ke situ sama istri karena penasaran apa yang di Sunan Ampel itu Sunan. Kisah ini lo Surabaya napak kulokoro. Ya, saya programkan memang ke sana mau lihat apa yang dikerja orang di Sunan Ampel, karena banyak orang datang secara kubur Sunan Ampel itu ada musyrik, ada. Saya juga tidak. Saya ke situ memang korkiburu memang masjidnya sangat luas, yang bapak-bapak sudah ke sana. Masjidnya sangat luas sekali. Kemudian ada khusus masuk untuk ke kuburan. Di dalam area kuburan itu ya disiapkan Al-Quran, megawita disiapkan di situ, dan orang pesiara di situ ya tudangi ada yang mengaji, ada yang apa. Jadi iri kalau tudan saya bergabung dengan jamaah di situ. Jadi orang pikir kayak kunita kata gue yang ke ustaz selalu mana. Bisa saja saya dituduh begitu, maka ustaz ini ada juga ikut-ikutan seperti ini. Nah, padahal saya hanya mau melihat apa kejadiannya. Ternyata Allahu alam apakah orang di situ menyembah itu kuburan yang di situ, yang Wali Songo itu salah satunya situ Sunan Ampel atau tidak. Allahu alam dewisnya. Karena di situ orang habis itu masuk paja mana ngijolo, masuk paja sunnah pakar raja masigi, kemudian yang salat fardu, kemudian sudah itu ada yang bersedekah, ada yang masuk, ya Allahu alam, dan dia mengaji. Ya cuma kalau ada pelanggaran secara fikih ya saya tidak tahu itu kongkap pelanggaran, tapi secara akidah saya juga tidak tahu apakah dia yakini maka boleh kau kue
Eli suka matu, tapi banyak sekali pengunjung bos kanan. Itu tidak boleh kita langsung menyatakan irallahu yakro mapat dua manang. Ini juga tidak boleh, jangan. Karena urusan mapat dua itu adalah urusan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Cuma tanda-tandanya dalam kegiatan lahiriahnya ya wadipita. Misalnya yang kata kosaloe masor-sor tallo si bamanu malotong napa si besok kok supaya entahlah apa nasoro insalo dan sebagainya. Itu indikasi perbuatan orang musyrik. Tapi orang ini jangan dulu kita klaim orang musyrik. Perbuat mapego ini pangkau kena atau mapak dua tapi dia kita tidak tahu apakah ia mapakur pale kita minta supaya dia bertobat bahwa itu tidak benar. Jadi memang ada wa minan nasi may yattakhidzu min dunillahi andadan. Ada sebagian manusia itu membuat seperti itu, sangat mencintai tandingan-tandingan dari Allah Subhanahu wa taala. Iroto napoji memakai simak-simak itu sangat diyakini sekali. Napoji keris naga ina piara ina naga dasangna jampang ina dupa ni dan sebagainya sangat dipelihara, dia sangat cinta. Itu jadi andadan, tandingan-tandingan Allah Subhanahu wa taala. Termasuk simak-simak termasuk kata ero agasanero yang mempercayai apa itu gambar-gambar apa wali ya, na fotokopi apa kata-kata Arabnya di situ atau apa situ nunya. Ini juga sangat dibangga-banggakan. Jadi jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kita orang Islam, orang beriman, Allah menyatakan walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Tapi itu situ nata tepat orang yang beriman, benar-benar beriman kepada Allah itu asyaddu hubban lillah. Betul-betul cintanya itu sangat kuat hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi kalau kita mau dikatakan tidak mensyarikatkan Allah, tidak ada tandingan, kita masuk di sini. Walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Maka kitalah yang menjadi orang pasti mata-mata kilo pun Allah taala. Pasti mata-mata kilo pun Allah taala. Kita tidak pernah ada rasa takut karena ini, rasa karena memang si mata-mata pun Allah taala. Menyembah Allah karena Allah, salat karena Allah, ada rezeki karena Allah, ada bencana itu karena Allah, ya banjiri karena megabosi itu karena izin Allah. Ya kita sudah terima saja sudah dengan izin Allah. Pada gai puji dia kimelo kong ke banjir, dia kimelo kong ke masolang. Tapi karena Allah mentakdirkan begitu ya sudah kita karena Allah. Nah, tidak lagi menjadi hal-hal yang ada andadan. Jadi sikap orang Islam, orang mukmin itu tadi itu asyaddu hubban lillah. Betul-betul dia mapasi mata-mata pun Allah taala. Tidak ada yang lain. Nah, kapan ada yang lain maka itu andadan. Ini riasang andadan, mengunggulkan yang lain. Malat dia mapaka raja yang lainnya yang bisa mengambil sifat-sifat Tuhan. Makanya itu magi itu pandita-pandita rioloe ya, termasuk kita di kalangan Muhammadiyah dulu itu sangat menekankan itu. Jimat tidak boleh, pokoknya ditekan betul supaya mencaji andadang imatu. Mencaji saingan-saingan nanti itu. Termasuk itu kenapa makanya magi na yeteng itu baca pusi bola nanti jadi andadan. Malah dia matu mubakar raja pusi bolamu napak dua mulu pungan Allah taala sumpah jamu. Apa kami matu makoro Pak? Ini yang dijaga, bukan berarti kita mepas semua orang yang begitu, tidak. Dihindari jangan sampai biasa kayak kupur melepat towe nuli ka makor towe. Baca ke sana pusi ero kupur melepat baca ya mega rupandang karena baca barialang karena baca salam dan sebagainya. Jadi biasa bingung tuh kita dengan masyarakat ini kita menolak bali bola, persahabatan harus diperbaiki. Jadi pekuni caranya kita membuat strategi. Oke, kita datang Ustaz tuh nasangnya bacaan kita juna pusi bola ya pusi bola. Jadi angka baca kuan. Jadi tahap pertama saya mengatakan Pak Kubawan nih pasti dibagi bawah nih. Ini kan hanya pendidikan, tidak boleh kita langsung ekstrim. Tama ko neraka mapadua ko langsung tidak ada dakwah. Macet dakwah ko makiro. Tapi kita harus ada pendekatan dulu. Pak Kubawan nih si di mana baki jalur membaca. Yang kedua
dipakai dupa Ustaz aja bawa nak kapang biasa mau aja nasa iya pada kebetulan saya itu dupa aja nih pakai dupa tapi yang kau terliwa capek dupa lalu malah kau kasih wah yang pun tina semat darumpa karena ada keyakinan dupa itu sampai di langit nah yakini maka reko dega dupa na iya cara ipat dongang ini dan terima pengalat Allah. Nah itu semua kita mau cara tak mau diberantas secara sedikit demi sedikit aja nak kau pakai dupa aja nah kemudian mulai dibaca nah oleh mana keluarga talumai ini pendidikan oleh anak oleh benena oleh nenena letuda nah, kemudian ya sebelum saya membaca saya jelaskan begini ya kita ini berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala jadi sitongan aja itu nemui dimi baca muncul di situ pertanyaan agak bacaan Ustaz maka ini agak bacaan berarti dia siap menerima Islam ini dengan baik ilmunya satu kali deh Pak dua kali ya pura melepat deh makutana nih agak bacaan Ustaz supaya aja nas temari paling papura deh kigaga setengah mati kilo muli mabila tuh ni bulana pegawai sarai mabila tuh kan nama kadaki itu dimui dibaca ya diajarkanlah cara membaca bahwa kalau kita berdoa kepada Allah pertama kita membesarkan Allah memuji-muji Allah kemudian beristighfar minta ampun kepada Allah akan bacaan ya subhanallah alhamdulillah astagfirullah akan si baca Ustaz kepura siro bacalah suratul Fatihah baca Fatihah napa purero ya agak tapala ke Rabbana atina ini tu tapala purero masalawat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam purani ke mana kamu punculak dari perdongan nama puncu mimam ni mahai pa ni watan na yul dito apa ini to mi pakwero ini to mi pakwero palio Rabbana atina fid dunya hasanah itulah doa seluruh penghulu seluruh doa angka mana ni kutu dicingi ya sinina dicingi kemana tertampuk Rabbana atina fid dunya hasanah cuma biasa tahu na bumbu-bumbu yang kami baca surah ayat surah Al-Baqarah ayat 1 sampai 5 alif lam mim sampai ulaika humul muflihun yang kata baca pacepuranna ya lillahi ma fis samawati semua lampe-lampe biasa tanya yang kata ya makin baca rasakan maja tu nasi kudin lampe-lampe baca masa tak pasti lalu tak pur tak pasti ambak ni tahu apalagi nasangka angka kan nasanero kamu kene di patama nasangan ya ini kan ini tidak berkemajuan ya kita dalam pandangan Islam yang berkemajuan ini harus diajari masyarakat apa betul tergantung masyarakat bisa dibodoh-bodohi bisa bangong-bangong bisa masyarakat wadi jaji matu angkat utama macam bahasa Arab taniana Quran na baca tapi bahasa Arab mi tulu amin ni amin padahal tania baca Quran tania padoangan nah sebab memuniarai ya arau ninna tulu amin wadillah jaji makarete tanda pertama ku neraka tanda pertama jatuh tuh ngamu amin ini jadi ini jamaah sekalian jadi begitu napa kerajaan atau rasanya andadan jadi bukan berarti kadero kenapa itu maka ada posisi boleh ya sudahlah tapi ini kita pada kita mau mengajarkan bahwa cara berdoa yang benar begini mangi deh melodoa ke pura kemas sempajang ke pura kemas sempajang perbanyak doa kamu kenapa tidak berzikir yang kedua nah jadikan itero apa namanya sebagai keyakinan maka deh ke pura maka dia cocok dari pangolo koi posibulai ya karena kalau bukan posibulai ini kita tidak mendapatkan keselamatan dalam rumah ini sudah keyakinan yang batil malah dan pakar raja itu andadan sekalian jadi ya kita orang beriman walladzina amanu asyaddu hubban lillah nah kemudian yang walau yaral ladzina zalamu idz yarawnal azaba annal quwwata lillahi jami'a dan jika seandainya orang-orang berbuat zalim itu mengetahui ketika mereka mendapat siksa di kemudian batona seandainya napahang irotawe napahang maka dah icalla kamatu ko ang kairo upadu pun Allah Ta'ala pasti dia berhenti tapi karena dia tidak tahu denetei annal quwwata lillahi wa annallaha syadidul azab karena Allah itu sungguh maha penyiksanya. Ajar jamaah sekalian, kami matu tahu makna sepung Allah Ta'ala yang membuat tandingan-tandingan. Mudah-mudahan kita ini diselamatkan oleh Allah, tapi kita masuk dalam kelompok wallazina amanu asyaddu hubban lillah.
Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.